Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng aku Yusi Novitasari di YouTube channel aku. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau cerita aja sih, berbagi cerita buat kalian tentang wajah aku, tentang produk yang aku pakai. Tapi ini bukan kabar baik sih, maksudnya bukan kayak buat inspirasi kalian. Di sini aku cuma pengen cerita tentang masalah kulit wajah aku. Nah, jadi aku mau cerita dari awal banget nih. Kulit aku tuh emang nggak putih, sering insecure aja gitu sama orang lain. Nah, pada waktu itu aku tuh nanya dah sama teman aku kan, kamu pakai apa? Aku tanya gitu kan. Terus dia jawab pakai produk Pharma. Nah, di sini aku sebutin produknya biar lebih gampang ya, biar lebih jelas aja. Teman aku tuh ngasih tahu kalau dia tuh pakai produk Pharma, dan aku tanya belinya di mana, terus gimana selama dia pakai itu kayak gimana, hasilnya gimana, bla 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 bla. Dan teman aku bilang belinya di teman dia, tapi aku boleh nitip sama dia gitu ya. Oke. Aku tuh sampai mikir sampai sebulan 2 bulanan mikir pengen punya kulit maksudnya cerah kayak dia, cuman maksudnya mikir aja, terus takut semacam kayak pemutih gitu, takut kayak semacam produk-produk yang kayak nantinya kayak ngebuat kanker kulit gitu. Sampai mikir ya udah deh, gue pakai maskeran aja dulu gitu. Setelah itu udah sampai sebulan 2 bulan, kayak aku nanya lagi, gimana kamu ngerasa gimana sama muka kamu, aku tanyain kan, ngerasa kayak ada perih nggak pas pemakaiannya, atau gatel atau ngelupas kayak gitu. Karena setahu aku pas temen aku di zaman SMA tuh, teman-teman aku yang pakai pemutih itu kulitnya tuh kayak ngelupas gitu, jadi kayak ngelupas terus jadi putih gitu. Nah, aku nggak mau kayak gitu sampai merah-merah gitu. Nah, kata temen aku ini enggak kata dia gitu. Dan aku sampai mutusin buat nyari-nyari di online shop si produk Pharma ini. Nah, aku nemulah yang harganya itu kalau nggak salah 75.000 atau 76.000 satu paket. Dia itu udah ada night creamnya, sama si day creamnya, sama itu facial washnya. Tapi facial washnya ada di kamar mandi, aku males banget ngambil. Dan ini produk Pharma yang aku pertama beli dari online shop. Dan aku sebelum beli tuh kayak konsultasi dulu sama si admin tokonya. Aku ada ngerasain apa, aku konsultasi sama si admin tokonya, dan alhamdulillah si admin tokonya tuh kayak ngerespon baik banget, cepet gitu. Nah, kalau nggak salah nggak sampai seminggu, kurang dari seminggu aku pakai produk ini, kayak belum ngerasain apa-apa. Terus aku tuh kayak jalan-jalan di outdoor gitu, jalan ke outdoor yang bener-bener di bawah sinar matahari banget, panas banget, sumpah panas banget. Dan sampai pas pulang muka aku tuh belang. Aku nggak tahu fotonya masih ada apa enggak, kalau ada nanti aku bakalan insert, aku bakalan masukin, aku bakalan tunjukin. Pas pakai produk ini muka aku tuh kayak belang banget, belangnya bener-bener dari lipatan kerudung gitu, ngejiplak banget. Nah, setelah itu aku konsultasi sama si admin toko yang ini. Aku katanya emang nggak boleh kena kepanasan. Jadi selama kita pakai produk ini sampai dapat hasilnya, kita tuh nggak boleh kepanasan yang bener-bener sampai panas mentereng banget. Sedangkan waktu itu aku bener-bener lagi main sama keluarga aku di outdoor gitu, bener-bener kayak mentereng banget panasnya. Sampai pulang pun aku kaget dan shock banget sama ciplakan di muka aku, dan disitu aku panik sepanik-paniknya. Setelah aku pulang, karena aku ngelihat muka aku belang banget, aku berhenti pakai ini. Tapi bodohnya aku beli Pharma lagi yang dari temen aku, yang harganya 2 kali lipat dari harga si Pharma yang aku beli di online shop. Jadi ini kemasannya, dia warna itu sama, cuman dia tuh kayak ada ya berbedanya tuh, kayak ada dikasih stikernya gitu. Jadi setiap toko, setiap kita beli dari orang yang berbeda itu pasti beda-beda. Dan aku beli,
aku maksain beli karena aku ngeliat muka dan wajah temen aku tuh kayak ya udah kayak bersih gitu, cakep aja ngelihatnya. Ya udah tuh aku beli. Aku beli pas dari minggu pertama aku pakai ini, aku ngerasa kayak muka aku tuh malah tambah gelap gitu loh. Setelah pakai ini tuh kayak kok gelap ya, kok kayak kusem banget ya gitu, terus kok kayak ada kerasa perihnya gitu loh. Jadi misalkan aku udah pakai facial wash dari si Farmanya, terus nggak lama misalkan aku pakai micellar water gitu, perih banget cuy, perih banget, sampai kayak ngerasa yaudah gue tanya yaudah aku tanya dong sama temen aku yang udah habis 4 paket katanya. Aku tanya deh, kok item ya, kok kayak tambah kusem gitu-gitu. Iya emang kayak gitu katanya, sebelum 2 minggu 3 minggu sebelum kelihatan hasilnya emang kayak gitu dulu, nggak apa-apa katanya. Ya udah is oke, aku pakai sampai 2 minggu 3 minggu. Kelihatan hasilnya tuh kayak putih, bukan putih sih, kayak emang bagus aja, muka tuh lemet bagus banget emang. Tapi belum rata dari dagu, hidung, dahi tuh warnanya nggak rata. Yang lebih dominan putih itu lebih ke bagian wajah aku nggak tahu aku ada fotonya atau enggak. Kalau ada tuh aku bakalan insert ke video ini selama aku pemakaian. Nah di situ ya udah aku rutinin pakai. Pas awal-awal tuh aku rutinin pakai. Yang day cream aku 2 kali pakai, sama yang night cream aku sekali pakai. Dan yang night cream disaranin itu pakainya itu tipis-tipis aja teman-teman. Nah setelah itu aku jarang-jarangin pakai kedua produk ini, karena aku nggak mau terlalu berlebih putihnya, maksudnya kelihatannya, soalnya pasti belang banget sama tangan aku. Dan aku pakai kayak cuman seminggu 2 kali, kadang seingetnya aja gitu, kadang paginya pakai malamnya enggak gitu-gitu. Dan setelah itu habislah si produk ini si produk yang kedua aku pakai. Ini aku buka, ini yang night creamnya itu warnanya itu kayak gini, kelihatan gak sih, hijau gitu. Terus ada cahaya ilahi jadinya nggak kelihatan hijau, itu masih ada sedikit tapi nggak aku pakai lagi. Ini udah aku anggap habis. Si facial washnya juga udah habis, yang day creamnya juga udah habis. Nah setelah habis aku pakai lagi dong si Farma yang sebelumnya tuh, yang harganya tuh lebih murah dari yang aku beli dari temen aku. Nah ini yang aku beli dari online shop, dan yang ini yang aku beli dari temen aku tuh sama, cuman beda kayak ada stikernya doang. Nah aku bodohnya tuh ya aku pakai lagi ini gitu. Sebelum aku pakein ini lagi, muka aku tuh kayak ada bintik-bintik merah hitam gitu. Kalau ada fotonya nanti aku tunjukin. Nah aku pakai produk pas aku pakai produk ini, aku konsultasi ke teman aku yang aku beli ini, sama aku konsultasi juga ke si admin yang aku beli ini di online shop Shopee. Nah aku konsultasi, kata si online shop Shopee, dia bilang coba di bagian titik-titik merahnya ditebelin si day creamnya. Nah aku coba 2 kali si day creamnya aku tebelin, dan kan si tetehnya itu tuh nyuruhnya si day creamnya doang. Nanti aku kasih lihat chatnya kalau ada. Tapi nggak tahu kenapa yang night creamnya aku juga tebelin pas bagian si bintik-bintik merahnya. Alhasilnya kayak gini, kalau ada fotonya ya, alhasilnya tuh kayak gini muka aku. Aduh parah, sepanik-paniknya. Terus aku bilang lagi lah ke si teteh adminnya tuh, teh malah kayak gini setelah ditebelin bagian bintik-bintiknya. Kata si tetehnya suruh berhenti
soalnya kasihan mukanya, mungkin nggak cocok atau gimana gitu. Ya udah, ini kebetulan habis. Selang berapa hari ya, sehari 2 hari, aku pakein ini masih banyak banget karena emang aku pakainya baru beberapa hari, dan ini aku taruh di freezer gitu teman-teman. Nah, masih penuh, masih banyak banget. Aku kasih lihat yang nightnya juga, ini tuh masih banyak banget nggak aku pakai. Nah, setelah sehari 2 hari aku nggak pakai produk Pharma karena yang satunya habis dan muka aku tuh merah, malah merah besar, merahnya kayak gede-gede gitu loh. Aku pakailah produk yang aku pertama beli, dan dari situ aku ngerasa kayak mukaku tuh kayak makin, yang merahnya tuh kayak malah makin ya merah gitu. Makanya aku berpikir ya udahlah, mungkin aku emang nggak cocok ataupun emang aku yang salah dalam rangkaiannya, karena aku teledor, nggak hati-hati, karena aku pakai dua produk, satu merek, tapi dia tuh racikannya pasti berbeda. Soalnya muka aku tuh emang nggak sensitifan gitu, makanya aku berani gitu. Nah, setelah aku mutusin buat nggak pakai lagi si Pharma, aku buang, dan aku cuman fokusin ke facial wash merek Nivea kalau nggak salah, nggak pakai facial wash merek Pharma lagi. Setelah itu aku cuman pakai facial wash, sama aku pakai masker Mugwort dari Kak Hanaho yang kolaborasi sama Lovely Kefir Nature. Nah, setelah itu aku ngorek-ngorek tempat make up aku, dan ternyata aku punya si serum dari Pond's ini. Si serum Pond's ini aku tuh waktu itu beli body lotion, Vaseline, dan free ini. Setelah aku nemu ini, aku mutusin, sorenya aku nemu ini dan malamnya aku putusin buat pakai, dan ini pakainya tuh bisa si pagi sama malam. Aku putusin lah tuh buat pakai ini, semoga beruntusan aku bisa hilang ataupun seenggaknya kusam muka aku tuh nggak kusam gitu. Ya udah, aku putusin pakai ini. Sekitar 2 hari 3 malam aku pakai ini, alhasil muka aku tuh kayak gini. Kalian bisa lihat kalau ini udah dari pas pakai Pharma nih, muka aku tuh jadi geradagan atau beruntusan, jadi beruntusan kecil-kecil kayak gitu. Ini beruntusan itu beda sama beruntusan yang aku pakai Pharma, ini beda. Di sini kayak keluar apa ya, pokoknya di situ kasar banget tuh. Pokoknya pas malam aku pakai ini, sifon serum ini, paginya tuh udah kelihatan muka aku tuh kayak begini. Kalian kelihatan gak sih di kamera? Maaf, hidungku pesek. Nah, kalian bisa lihat kayak gini. Awalnya aku panik, sumpah panik banget, karena seumur hidup aku tuh muka aku tuh lempeng-lempeng aja. Maksudnya nggak pernah kayak jerawatan banyak, alhamdulillah nggak pernah beruntusan kayak gini. Paling kayak hitam kusem, kadang kering kadang berminyak, udah gitu doang. Makanya kalau sekalinya kayak gini aku tuh panik, tapi aku tetap mutusin buat tetap pakai si produk Pond's ini sampai 2 hari 3 malam. Dan makin kesini tuh makin kayak seluruh muka gitu. Awalnya tuh kayak cuman di sini doang, ini sampai kesini tuh semuanya kayak beruntusan bintik-bintik merah gitu. Makanya ya ampun, nggak tahu aku harus berhentiin ini atau terus ngelanjutin. Nah, di samping aku pakai Pond's serum ini, aku juga pakai masker yang Mugwort dari Lovely Kefir Nature. Aku lupa nggak bawa dan aku malas ngambilnya. Mungkin kalau ada fotonya nanti aku bakal taruh. Nah, ini tuh masker Mugwort gitu loh, yang dari susu kambing etawa. Dia itu ditaruhnya harus di kulkas, nggak harus sih, biar tahan lama aja, harus di kulkas. Dan aku lagi rutinin pakai itu, biasanya seminggu 3 kali, sekarang seminggu tuh bisa hampir tiap hari, karena aku saking apa ya, saking nggak maunya gitu muka aku sampai rusak gitu. Dan makanya
di sini aku bingung karena si beruntusan yang ada di wajah aku tuh setelah aku pakai ini sama berbarengan sama si masker. Kalau sama si masker kayaknya nggak mungkin, soalnya aku tuh udah dari dulu banget pakai produk dari Lovely Care Nature. Nah aku curiganya semua yang keluar ini karena aku kan pakai produk Pharma sebelumnya, dan ternyata produk Pharma itu nggak ada BPOM-nya gitu, nggak dijamin aman gitu. Bisa dibilang mungkin ada merkurinya, aku nggak tahu ya, soalnya aku tuh orangnya emang nggak terlalu itu, nggak ngerti, jadinya aku ikut-ikutan temen aku yang hasil mukanya bagus. Nah di situ setelah itu mukaku tambah parah setelah pakai ini. Padahal aku pakai si Pond's ini udah dijarak dari si Pharma ini sekitar semingguan, karena kan kalau kita lagi pakai produk atau skincare A mau pindah ke skincare B, kita harus jeda dulu minimal seminggu. Nah gitu. Dan mungkin ini tuh kayak proses pengeluaran si bahan-bahan yang gak aman dari si produk Pharma yang aku pakai sebelumnya, mungkin kayak gitu, tapi nggak tahu juga, aku bingung. Dan mungkin kalian yang mempunyai masalah kulit wajah sama kayak aku, yang mungkin kalian sebelumnya pernah pakai produk yang bermerkuri ataupun yang kurang baik atau yang pun yang belum aman, gimana sih terus kalian ngerasa kayak beruntusan, ada jerawat ataupun apa, terus kalian nemu solusinya buat nyembuhin muka kalian, please kasih tahu aku gimana caranya. Soalnya aku tuh emang tipe orang yang mempunyai tipe kulit yang nggak sensitif, makanya kalau pakai produk apapun itu nggak masalah gitu. Tapi sedangkan kali ini kenapa aku bisa seceroboh ini sampai muka aku tuh kayak rusak begini, apalagi ini kalau nggak pakai kamera, kalau kalian lihat sendiri ini tuh parah banget. Soalnya aku tuh nggak pernah kayak gini, aku stres banget, nggak tahu karena nggak pernah kayak gini. Oke teman-teman, itu sedikit cerita, sebenarnya bukan berbagi pengalaman kali ya, kayak cerita doang gitu. Aku tuh pengen banget ada solusinya, mungkin dari kalian yang sama mempunyai masalah yang sama dan kalian kalian bisa mengatasinya, mungkin kalian bisa kasih tahu ke aku. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.